5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Nah, anak-anak ibu yang belajar di rumah, ibu harap kalian semua bisa menjaga kesehatan, yaitu dengan mematuhi 3 protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak dari kerumunan. Nah, dengan anak-anak ibu bisa menjaga 3 protokol kesehatan, insya Allah kita bisa terhindar dari yang namanya virus corona. Baiklah anak-anak ibu semuanya, mari sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu minta semuanya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita membaca doa tadi, maka dapat berjalan dengan lancar pembelajaran kita dari awal sampai akhir dan anak-anak ibu semuanya bisa mengerti, pahami, dan mengamalkan semua ilmu yang ibu sampaikan dalam kehidupan anak-anak ibu sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu semuanya, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu 17 Agustus. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita nyanyikan lagu 17 Agustus. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu pada tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat pada pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini adalah 1. Dengan membaca teks hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. 2. Dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menyebutkan kembali kalimat penolakan dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. 3. Dengan mengamati teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. 4.
Dengan mengamati teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Nah, anak-anak ibu semuanya, itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang mari kita masuk pembelajaran. Anak-anak ibu semuanya, mari perhatikan dan amati percakapan berikut ini. Percakapan ini ada Udin, Edo, dan Badu. Pertama, Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Kata Edo, "Wah iya, airnya juga tergenang." Kata Udin lagi, "Bagaimana jika hari Minggu kita bergontong royong membersihkan got?" "Membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau," kata Badu. Edo melanjutkan, "Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya." Lanjut Badu, "Betul, Din. Sudah, biarkan saja." Kemudian Udin berkata, "Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sungai sehingga akan meluap ke jalan." Kemudian Edo berkata, "Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergontong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan." Kemudian Udin berkata, "Aku setuju doh." Dan Badu pun melanjutkan, "Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got." Nah, bagaimana anak-anak ibu semuanya setelah mengamati dan mendengarkan percakapan yang telah ibu baca tadi? Apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Nah, sekarang kita masuk ke menjawab pertanyaan sesuai percakapan di atas. 1. Apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Nah, menurut anak-anak ibu, apakah gotong royong itu diperlukan di dalam masyarakat? 2. Apakah terdapat kalimat penolakan di dalam teks percakapan di atas? 3. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. 4. Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Anak-anak ibu, jawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kertas double folio. Ingat, catat dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Anak-anak ibu, silahkan perhatikan gambar berikut. Di sana ada beberapa masyarakat sedang melakukan kerja bakti. Warga bergontong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sekumpulan warga dan keluarga Meli. Kata Bapak Meli, "Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu." Lalu Pak RT menjawab, "Baik, Pak, tidak apa-apa." Nah, di gambar berikut ada sekumpulan warga sedang kerja bakti. Kemudian Pak RT mendekat dan berkata, "Mari kita beristirahat sejenak." Karena setelah dilihat, warga sudah nampak kelelahan. Oleh karena itu, Pak RT meminta warga untuk beristirahat sejenak.
Nah, menurut anak-anak, sikap manakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Kemudian, sikap manakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Apakah anak-anak ibu sudah bisa menentukan sikap mana yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila dan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tadi? Ya, benar sekali. Sikap yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yaitu terdapat pada gambar pertama. Di sini, warga sangat menghargai keluarga Meli untuk melaksanakan ibadah mereka. Jadi, kita sesama warga masyarakat harus saling menghargai satu sama lain dan saling bertoleransi. Ini merupakan termasuk kepada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, sikap yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila terdapat di gambar kedua, yang mana di sini Pak RT sangat memahami warganya bahwasanya warganya telah nampak kelelahan. Jadi, maka dari itu Pak RT mengajak warganya untuk beristirahat sejenak. Nah, setelah anak-anak ibu mendengarkan dan mengamati percakapan tadi, tugas anak-anak ibu adalah silahkan tuliskan contoh pengamalan sila pertama dan pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak ibu semuanya sudah bisa menyebutkan mana kalimat yang menunjukkan penolakan dan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Kemudian, anak-anak ibu juga telah lancar menentukan sikap mana yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan ibu berharap anak-anak ibu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengulang-ulang pelajaran di rumah serta mengerjakan tugas di rumah. Semoga kita semua sehat walafiat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.